Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hujan musim gugur sedang turun. Di bawah langit di tengah malam, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis, menginjak perahu daun teratai, menggambar garis air di permukaan Danau Suyun, dan mendekati sisi ini. Meskipun cahayanya redup, dalam pengertian spiritual Suyi, Anda masih dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih. Orang tua itu tidak tahu berapa umurnya, wajahnya penuh kerutan, tetapi pupilnya semurni dan sejernih bayi, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan merasakan bahwa mata itu sedalam laut. Dia datang dengan kotak pedang di tangan kirinya dan menginjak perahu daun teratai. Tetapi ketika dia melihat orang ini, Suyi menilai bahwa ini pasti Huo Tiandu. Penatua Agung Kuil Yuntian, Taois di tahap tengah transformasi roh, telah berada di jalan menuju jalan roh selama 280 tahun, dan memiliki gelar kehormatan, pedang sejati Changyuan, di Daxia. Benda tua ini benar-benar ada di sini. Di rumah teh, Wang Jiu mengerutkan kening. Dia sangat menyadari kekuatan Huo Tiandu. Di wilayah Daxia hari ini, Huo Tiandu juga merupakan sosok yang sangat kuat di tingkat spiritual. Dia menguasai Changyuan Sword Inten, dan mewarisi Tianhe Sword Cannon, salah satu dari 3 kota besar di Kuil Yuntian, jauh dari sebanding dengan karakter biasa dari alam yang sama. Farley mengejutkan dunia. Suyi kecil, jika kamu menggunakan orang tua ini sebagai batu asah, ujung pedang akan diasah. Wang Jiu sedikit khawatir, dan menatap Suyi tanpa sadar. Apa yang membuatnya tercengang adalah dia tidak bisa melihat fluktuasi emosional sedikit pun pada Suyi, hanya ketidakpedulian mengabaikan orang biasa. Ketidakpedulian ini, seolah-olah para dewa mengabaikan semua makhluk hidup. Saya tidak senang atau sedih, saya terlepas dari dunia. Melihat ini, pupil Wang Jiu sedikit menyempit, ini adalah kondisi pikiran yang bisa dimiliki seorang remaja. Rekan Taois Wang, apa yang kamu lakukan di sini larut malam? Tiba-tiba, suara Huo Tiandu yang berubah-ubah datang dari perahu teratai. Wang Jiu berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, lelaki tua itu tidak akan bercampur, ini hanya untuk menonton pertempuran. Di atas perahu teratai, Huo Tiandu mendengus dan berkata, terima kasih telah mewujudkannya. Wang Jiu duduk perlahan, meletakkan gambang di depannya, dan menekan jari-jarinya pada senar. Leluhur. Di Danau Suyun, Zipao setengah baya sangat bersemangat sehingga dia berlutut untuk menyambutnya, dan berkata dengan sedih, 13 pusat kekuatan pengumpulan bintang kami di bawah klan Huo semuanya dibunuh secara brutal oleh anak ini, dan dalam keputusasaan, hanya aku yang bisa mengundang leluhurku untuk datang. Kamu mundur. Huo Tiandu berbicara dengan acuh tak acuh. Angin musim gugur, hujan musim gugur, malam musim gugur, ini adalah keindahan pembunuhan di dunia, dan musim ini tidak diragukan lagi yang paling cocok untuk membunuh orang. Saat berbicara, Huo Tiandu memandang Suyi. Kultivator pedang yang terkenal di dunia di alam transformasi roh ini memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tenang, saya hanya tidak menyangka bahwa karakter kecil seperti Anda di tingkat Yuan Dao akan benar-benar berani datang. Kamu Huo Tiandu, di mataku, hanyalah batu gerindra pedang, bagaimana kamu bisa membuatku cemburu? Suyi membawa tangannya di punggungnya, matanya dengan sedikit pengawasan. Ini seperti benar-benar mengagumi batu untuk mengasah pedang. Transformasi rohani. Keberadaan, sudah menjadi biksu besar di jalan spiritual, jauh dari sebanding dengan peran di 3 alam Yuan Dao. Namun, di mata Suyi, Huo Tiandu, seorang kultivator spiritual, sedikit lebih kuat dari Li Miaohong. Pada tahap akhir ini di realem, Suyi menilai dari pengalamannya sebelumnya bahwa dengan kultivasinya saat itu, dia sudah cukup untuk bergulat dengan karakter di Spirit Transformation Realm. Dan sekarang, dia berada di tahap awal ranah Yuanfu, dan dia akan segera mencapai tahap tengah ranah Yuanfu. Dalam hal ini, Suyi tidak akan takut. Sebaliknya, dia ingin menemukan lawan yang mengubah roh untuk mengasah pedangnya. Tetapi apakah itu terakhir kali saya bertemu Li Miaohong di tepi tebing Duanlong, atau iblis tua Huatu di Huansixia kemarin?
mereka semua dibawa keluar untuk menyelesaikannya. Ini membuat Sui merasa sangat menyesal. Karena itu, ketika Huo Tiandu muncul saat ini, Sui bahkan sedikit gembira. Selain itu, Huo Tiandu memiliki aura tersembunyi di tubuhnya, yang sepertinya semacam senjata ajaib atau Taoisme. Meskipun itu tidak membuat Sui merasa berbahaya, itu juga membangkitkan minatnya. Batu asah. Di perahu teratai di kejauhan, Huo Tian mengangkat alisnya dan tertawa terbahak-bahak. Alam Yuanfu kecil, tetapi berani menganggap alam spiritual sebagai batu gerindra pedang, ini menyebar, bukankah perlu membuat dunia tertawa? Dengan suara keras. Dia tersenyum, matanya dalam dan acuh tak acuh, tentu saja, lelaki tua itu tahu bahwa Su Xiaoyou memang luar biasa. Di antara dua pedang, Zhang Yuntao, tetua dari pintu luar kuil Yuntian, dapat menindasku. Membunuh ketiganya keturunan kuil Yuntian saya secara sembrono, dengan kekuatan dan keberanian seperti itu, tidak dapat ditemukan di dunia kultivasi saat ini. Berbicara tentang ini, matanya menjadi lebih dalam dan lebih dalam, dengan kekuatan yang memaksa, di malam ini, jika itu orang lain, saya pasti tidak akan datang ke janji, tetapi teman kecil itu datang. Sekarang, dengan satu pedang, saya membunuh lebih dari selusin orang dari keluarga Huo, dan sejujurnya, bahkan lelaki tua itu pun terkejut. Segera, Huo Tiandu menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, teman kecil itu tidak melangkah ke jalan spiritual, mungkin dia bisa menjadi tak terkalahkan di tiga alam Yuandao, hampir tak terkalahkan. Tapi malam ini, teman kecil itu takut bahwa aku tidak bisa keluar dari Danau Suyun ini hidup-hidup. Sui berkata dengan ringan. Alam kultivasi jalan Yuandao dan alam kultivasi jalan roh Dao memang sangat berbeda dan tidak dapat digeneralisasi. Tetapi di hutan belantara Kyushu yang luas, tidak pernah ada kekurangan orang-orang kejam yang tak tertandingi yang telah merusak parit alami dan membunuh musuh di seberang jalan. Hahaha. Huo Tiandu tertawa, perbedaan antara alam Yuanfu dan alam spiritual lebih dari perbedaan antara awan dan lumpur. Jika Anda hanya mengandalkan cara Anda sendiri, orang tua itu akan membunuh Anda dengan mudah. Begitu banyak omong kosong, jadi kamu khawatir, aku akan meminta bantuan. Sui menunjukkan senyum tipis, jangan khawatir, tidak ada yang akan mengganggu malam ini. Bahkan jika seseorang mengintervensi malam ini, orang tua itu pasti akan mengambil nyawamu. Mata Huo Tiandu menunjukkan jejak kesedihan, dan berkata, jika Anda tidak membunuh Anda, bagaimana Anda bisa menjadi keponakan saya Huo Yunseng? Bagaimana saya bisa mempertahankan keagungan kuil Yuntian saya? Bagaimana saya bisa melampiaskan kemarahan saya? Klan Huo saya. Pada saat ini, rambutnya yang panjang berkibar, matanya melihat ke lampu listrik, wajahnya sedih, dan momentum besar mengembun di sekelilingnya. Huo Tiandu saat ini adalah pembudidaya pedang yang mengguncang dunia dan membunuh dengan tegas. Dentang. Kamu bisa mati di bawah pedang ini, dan dia bisa tersenyum pada Jiu Quan. Jubah Huo Tiandu bengkak, dan kekuatannya termasuk dalam tahap tengah dari alam transformasi roh, yang menyebar pada saat ini. Ketika mereka melihat kekuatan yang dimiliki oleh alam roh dari kejauhan, mereka tidak bisa tidak tercengang. Mata Sui yang dalam bersinar dengan sedikit kecemerlangan. Seolah dirangsang, mesin kinya berputar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dalam sekejap dia naik ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya bertemu batu asahan yang layak. Sui bergumam. Dentang. Tepinya tak terbatas dan tak terhentikan. Bagus. Di rumah teh di tepi danau, mata Weng Jiu berbinar, dan tangan serta jari-jari yang telah ditekan pada senar dibelai pada saat ini. Zeng. Ketika suara biola pertama dengan suasana membunuh seperti kuda emas dan besi bergema di langit malam, Huo Tian segera memulai. Dia mengayunkan pedangnya melintasi langit dan menebas. Dalam kehampaan, pedang Qi terkulai seperti Tianhe, perkasa, seperti angin dan guntur, dengan kekuatan agung dan tak terukur yang menghancurkan segalanya. Pedang Tianhe klasik. Ilmu pedang ini, salah satu dari tiga sekte utama kuil Yuntian, ditampilkan oleh Huo Tiandu dengan kultivasi alam spiritual. Kekuatan itu membuat Danau Suyun yang besar bergetar hebat.
Arus yang bergejolak menggulung 1000 tumpukan salju. Itu hanya pedang, kekuatan pedang menutupi alam semesta, dan kekuatan pedang mengejutkan Jiuk Xiao. Ledakan. Pedang itu begitu kuat sehingga menebas dengan marah. Bagaimanapun, pihak lain adalah eksistensi tahap tengah dari alam transformasi roh, Suyi secara alami tidak akan ceroboh, dan tanpa pamrih menampilkan Taoismenya. Langit malam yang gelap diterangi oleh pedang ini. Ini sekuat matahari, kecemerlangannya. Ledakan. Ketika dua pedang Qi yang sama sekali berbeda bertarung bersama, pemandangan mengejutkan muncul di atas Danau Suyun. Di bawah tatapan mata mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya, pedang Suyi lurus seperti angin dan ombak, dengan kekuatan mematahkan bambu, dalam energi pedang perkasa Huo Tiandu seperti air Tianhe, itu merobek retakan lurus. Dalam sekejap mata, pedang dari Huo Tiandu, kultivator hebat dari alam transformasi roh, terbelah menjadi dua oleh energi pedang Suyi seperti kain. Pedang ini, yang disebut memisahkan pegunungan dan laut, berasal dari Great Joyful Sword Classic, dan bergerak maju. Di kedai teh di kejauhan, jari-jari Wang Jiu sedikit gemetar, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Sungguh pedang yang mengerikan. Ledakan. Cahaya dan hujan bergetar, dan kekuatan meraung. Murid Huo Tiandu tiba-tiba mengembun, niat pedang tirani. Ada jurang seperti jurang antara Biksu Yuan Dao dan Biksu Ling Dao. Untuk seorang kultivator hebat seperti Huo Tiandu, kultivator Yuan Dao hanya sedikit lebih kuat daripada seorang pejuang sekuler. Pedang sebelumnya, Huo Tiandu berpikir bahwa Suyi akan menggunakan semacam kartu truf dan menggunakan semacam kekuatan untuk menekan bagian bawah kotak untuk menyelesaikannya. Jika tidak, Anda akan mati. Saya tidak pernah berpikir bahwa Suyi, seorang pemuda di dinasti Yuan, dapat mematahkan pedangnya dalam satu gerakan hanya dengan keterampilan kendonya sendiri. Ini tidak diragukan lagi luar biasa, di luar imajinasi Huo Tiandu. Tapi sudah terlambat baginya untuk memikirkannya sekarang. Suyi menebasnya dengan pedangnya yang tersisa tanpa henti. Ledakan. Seolah-olah air terjun jatuh dari langit, dengan kekuatan besar dan momentum yang menggelegar, menghancurkan energi pedang Suyi dalam satu gerakan. Bagus. Suyi tertawa, melangkah maju dengan pedang, dan melakukan pedang besar di kehampaan. Sikapnya arogan, niat pedangnya naik seperti tanah longsor dan tsunami, dan dia melancarkan serangan aktif. Seolah-olah mereka tidak menghadapi seorang kultivator hebat yang hanya bisa membuat kultivator Yuan Dao memandangnya, tetapi hanya lawan yang bisa menandinginya. Ini membuat Huo Tiandu merasa bahwa martabatnya sangat terprovokasi, wajahnya tenggelam, dan niat membunuh di matanya melonjak. Tanpa ragu, dia menggunakan jurus pamungkasnya. Ledakan. Perang pecah. Di atas Danau Suyun, energi pedang seperti pelangi, dan adu banteng berkobar. Awan hujan yang menutupi langit benar-benar hancur dan hilang. Suara nyanyian pedang dan raungan, lebih seperti tabrakan 9 hari guntur, bergulir tanpa henti di malam dini hari ini. Di sekitar danau, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang tercengang dan gemetar. Ini adalah kota Jiuding, ibu kota Daxia. Siapa yang akan membayangkan bahwa pertikaian luar biasa seperti itu akan dipentaskan pada jam larut malam seperti itu? Pedang Tianhe Cannon. Saya tahu, itu adalah tetua agung dari kuil Yuntian, Tuan Huo Tiandu, pembudidaya transformasi roh yang terkenal di dunia. Seseorang berseru, menyebabkan kegemparan. Bagi para biksu di dunia, Huo Tiandu seperti raksasa yang berdiri di puncak dunia. Tapi sekarang, pria besar seperti raksasa ini menembak di Danau Suyun, siapa yang tidak terkejut? Siapa lawan senior Huo? Banyak orang bingung. Karena sudah larut malam, dan pertempuran terjadi di tengah Danau Suyun, ketika menonton dari kejauhan, beberapa pembudidaya tidak bisa mendekati mereka dengan indera spiritual mereka, dan hampir tidak bisa melihat bahwa itu adalah anak laki-laki berjubah. Identitasnya tidak diketahui. Lagi pula, siapa yang bisa membayangkan bahwa ketika yang kuat di alam Yuan Fu dapat bersaing dengan alam roh? Memotong. Itulah kekuatan pedang. Pukulan biasa itu dapat dengan mudah membunuh karakter pengumpul bintang teratas dari level Yuan Dao.
Tapi itu serangan yang mengerikan, tapi Su Yi tidak bisa menahannya. Dalam pertempuran dengan Su Yi, mereka diselesaikan satu per satu. Ini membuat Huo Tiandu tidak bisa tidak terkejut. Sebelum dia memutuskan untuk berurusan dengan Su Yi, dia juga telah mempelajarinya, tetapi tidak banyak informasi. Hanya tahu bahwa Su Yi pernah membunuh penjahat kuno Nie Feng San, pernah mengalahkan Zhang Yuntao dengan 2 pedang, pernah membunuh Huo Yunseng dan lainnya. Ini semua adalah karakter di tingkat Yuan Dao, sehingga Huo Tian secara tidak sadar berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Su Yi, dia hanyalah seorang jenius tak tertandingi yang sangat luar biasa di tingkat Yuan Dao. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa penilaiannya salah besar. Anak ini lebih dari seorang penyihir, dia hanyalah monster yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Huo Tiandu telah berlatih sampai sekarang, dan telah hidup selama ratusan tahun, belum lagi pernah melihatnya, bahkan tidak pernah mendengarnya, akan ada seseorang seperti Su Yi di dunia ini yang dapat menggunakan alam Yuan Fu. Contoh kultivasi dan spiritual transformasi. Pada titik ini, dia tidak lagi berani menghina dan mencemooh seperti di awal, dan alisnya penuh dengan ekspresi serius dan serius. Jika aku tidak membunuh kalajengking ini malam ini, bukan hanya aku, Huo Tian, yang akan kehilangan muka, tetapi kalajengking ini akan menjadi masalah besar bagi orang kepercayaanku di masa depan. Mata Huo Tiandu melonjak dengan niat membunuh. Sekarang pertempuran telah pecah, yang berarti bahwa hubungan di antara mereka benar-benar rusak. Pada saat itu, apakah itu kuil Yuntian atau klan Huo, apalagi yang akan mereka gunakan untuk melawan Su Yi? Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan Huo Tiandu menjadi semakin menakutkan, niat pedangnya seperti lautan luas, menarik tren umum Zhou Su, pedangnya seperti kemarahan, dan setiap pukulan berpotensi menghancurkan gunung dan mengguncang kota. Ini membawa tekanan besar bagi Su Yi. Dalam analisis terakhir, ranah kultivasinya terlalu buruk, dan dia berada di level Yuan Dao. Celah. Dan keunggulannya terletak pada 3 poin. Pertama, dalam hal kekuatan jiwa, itu bahkan lebih baik daripada Huo Tian. Hal ini memungkinkan dia untuk menangkap motif lawan terlebih dahulu saat bertarung. Kedua, keterampilan Kendo dan kekuatan Dao yang dia kuasai jauh dari sebanding dengan Huo Tian. Bagaimanapun, 5 elemen Dao Yun adalah Dao Yun yang luar biasa, dan ilmu pedang Su Yi dibantu oleh pengalaman tempur dari kehidupan sebelumnya, sehingga kesadaran bertarungnya cukup untuk membuat Huo Tian tak tertandingi. Sebagai contoh sederhana, pengetahuan Su Yi tentang alam transformasi spiritual di kehidupan sebelumnya sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan karakter seperti Huo Tiandu. Dalam pertempuran, kognisi ini akan berubah menjadi semacam nabi yang tidak dapat diprediksi, memprediksi kesadaran bertarung musuh terlebih dahulu, merebut kelemahan lawan, dan memberikan kerusakan berat. Demikian pula, ketika menghadapi ancaman fatal, Anda juga dapat diperingatkan terlebih dahulu, menghindar atau menyelesaikan. Ketiga, meskipun alam kultivasi Su Yi tidak sebagus Huo Tiandu, latar belakang Taoisme dan Dao-nya yang mendalam sangat menutupi celah ini. Apakah itu Taoisme tertinggi yang diringkas di alam puasa, atau visi, Xiangong Yingkong, yang disebabkan oleh alam Yuan Fu, itu juga disebut Xiangong Yingkong, ketika ditempatkan di Kyushu liar. Ini adalah satu-satunya di segala usia, unik di masa lalu dan sekarang. Ini membuat kekuatan tempur Su Yi jauh melampaui ranah kultivasinya sendiri. Ini dari fakta bahwa dia membunuh lebih dari 10 orang di alam pengumpulan bintang dengan satu pukulan barusan. Anda bisa mendapatkan sekilas. Belum lagi, dengan 108.000 tahun akumulasi pengalaman tempurnya, bagaimana mungkin Huo Tiandu sendirian? Sebanding dengan pembudidaya. Oleh karena itu, dalam pertempuran sebelumnya, Su Yi mampu menghancurkan semua serangan lawan dengan mudah. Namun, ini membuat Su Yi tidak terkejut tetapi senang. Dia tidak kekurangan cara untuk menang. Yang hilang adalah batu asah pedang yang bisa menguji ketajaman pedang. Kalau tidak, saya tidak akan datang ke janji malam ini tanpa berpikir. Tidak mungkin, untuk Su Yi hari ini, lawannya terlalu sedikit. Membunuh. Kekuatan Huo Tiandu meningkat, dan niat pedang semakin kuat.
Dalam adegan itu, para biksu di tepi danau terkejut dan memucat. Wang Jiu, yang sedang bermain piano di kedai teh, juga terkejut saat ini. Untuk karakter seperti dia, bukan seberapa menakutkan Taoisme Huo Tiandu. Tetapi pada titik pertarungan ini, Huo Tian bahkan tidak menyebutkan membunuh Sui, dia bahkan terpaksa menggunakan semua kekuatannya. Apa artinya ini? Wang Jiu secara alami tahu. Dia yakin jika dia berubah menjadi karakter pada tahap awal transformasi roh saat ini, dia mungkin bukan lawan Sui. Hei, kekuatan pedang anak ini juga semakin kuat. Segera, pupil Wang Jiu bersinar, dan dia melihat Sui dalam pertempuran, dan kekuatan pedangnya juga meningkat seperti air dan perahu, terus meningkat. Anak ini adalah monster paling jahat di dunia. Adegan itu membuat Wang Jiu kehilangan kesabaran. Baru pada saat itulah saya mengerti mengapa Sui berani mengucapkan kata-kata yang menganggap karakter di alam spiritual sebagai batu gerindra pedang. Karena, Sui memang bisa melakukannya. Dan, berdasarkan kekuatannya sendiri, dia tidak pernah menggunakan harta rahasia dan kartu hall-nya. Changming Tianhe, ikat naga itu dengan pedang. Tiba-tiba, di bawah langit malam, teriakan gemuruh Huo Tiandu terdengar. Ini adalah jurus pedang penekan kotak Huo Tiandu yang kuat, naga pengikat. Tidak diragukan lagi, pada titik pertempuran ini, Huo Tiandu, kultivator hebat dari alam transformasi roh, juga terpaksa menggunakan jurus pamungkasnya yang terkenal. Dalam sekejap, Sui seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar, semua arah adalah pagar sangkar yang dibentuk oleh pedang, seolah-olah nyata. Ambil. Huo Tiandu perkasa, dan lidahnya penuh dengan guntur. Ledakan. Sangkar niat pedang dengan jangkauan 100 zang tiba-tiba menyusut, dan sangat menekan Sui yang terperangkap di dalamnya. Kekuatan niat pedang yang tak tertandingi dan menakutkan juga menekan Sui dari segala arah, dari langit dan bumi. Menyaksikan adegan ini, sudut bibir Huo Tiandu, tidak jauh, menunjukkan lengkungan dingin. Ini adalah naga terikat. Pedang itu seperti sangkar, bisa mengikat naga biru. Belum lagi memenggal kepala seorang pemuda alam Yuanfu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.